Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi operasi aljabar fungsi. Materi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, operasi hitung apa saja yang berlaku pada fungsi. Yang kedua, bagaimana cara menentukan domain atau daerah asal dari suatu hasil operasi fungsi. Yang ketiga, sifat-sifat operasi hitung apa saja ya yang berlaku pada operasi aljabar fungsi. Nah, simak baik-baik video berikut ya. Jangan lupa untuk operasi aljabar fungsi. Materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 10 semester 2. Operasi aljabar pada fungsi meliputi jika f dan g merupakan fungsi, maka berlaku operasi hitung sebagai berikut. Yang pertama, dia akan berlaku operasi hitung penjumlahan di mana f ditambah gx itu sama dengan fx ditambah gx. Jadi fungsi fx ditambah gx. Begitu pula untuk f min gx akan berlaku fungsi fx dikurangi fungsi gx. F kali gx ini merupakan fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Untuk pembagian, f dibagi gx atau f per gx sama dengan fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Jangan lupa untuk syarat menyebutnya tidak boleh sama dengan 0 atau dalam arti gx tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 7x min 8 dan gx sama dengan x min 1. Maka, tentukan f tambah gx. F dikurangi gx. Kemudian fungsi f dikali gx dan fungsi f dibagi gx. Penyelesaiannya adalah yang pertama, untuk fungsi f plus gx ini merupakan fungsi fx ditambah dengan fungsi gx. Fx di sini adalah x kuadrat plus 7x min 8. Kemudian untuk gx-nya x min 1. Maka kurungnya kita buka sehingga x kuadrat plus 7x min 8 ditambah x min 1, hasilnya adalah x kuadrat 7x ditambah x plus 8x, negatif 8, negatif 1, negatif 9. Nah, untuk yang pengurangan, f dikurangi gx sama dengan fungsi fx dikurangi dengan fungsi gx. Fungsi fx adalah x kuadrat plus 7x negatif 8 dikurangi dengan fungsi gx yaitu x min 1. Nah, kemudian kurungnya kita buka ya, x kuadrat plus 7x min 8 min x plus 1. Sehingga hasilnya x kuadrat plus 6x negatif 8 plus 1 negatif 7. Nah, ini untuk pengurangannya ya. Kemudian untuk perkaliannya, f dikali gx ini merupakan hasil dari fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Untuk fungsi fx-nya, x kuadrat plus 7x min 8 dikali dengan x min 1. Nah, cara perkaliannya, x kuadrat dikali x pangkat 3, x kuadrat dikali negatif 1, negatif x kuadrat, plus 7x dikali x, plus 7x kuadrat, plus 7x dikali negatif 1, negatif 7x,
negatif 8 dikali X, negatif 8X, negatif 8 dikali negatif 1 plus 8. Maka hasilnya X pangkat 3 negatif 1 plus 7 plus 6X kuadrat, negatif 7, negatif 8, negatif 15X plus 8. Sehingga hasil perkaliannya adalah X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 15X plus 8. Nah, untuk pembagiannya, F per Gx itu sama dengan fungsi Fx dibagi dengan fungsi Gx, di mana Fx-nya X kuadrat plus 7X min 8 per X min 1. Nah, jika X kuadrat plus 7X min 8 tidak bisa difaktorkan, maka hasilnya berhenti sampai sini. Tetap berat plus 7X min 8 itu bisa kalian faktorkan menjadi X plus 8 dikali dengan X min 1. Nah, ini ada yang bisa hilang ya. Sehingga hasilnya adalah X plus 8. Nah, ini merupakan operasi aljabar yang berlaku pada fungsi. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan daerah asal fungsi dari hasil operasi aljabar? Nah, di sini dimisalkan fungsi F mempunyai daerah asal df, fungsi G mempunyai daerah asal dg, maka daerah asal operasi aljabar dua fungsi sebagai berikut. Jadi F plus Gx yaitu dapat dituliskan df ditambah dg sama dengan df irisan dg. Kemudian untuk daerah asal F dikurangi Gx yaitu df dikurangi dg sama dengan df irisan dg. Daerah asal F kali Gx yaitu df kali dg sama dengan daerah asal F dengan daerah asal G. Kemudian daerah asal F per G yaitu df per G sama dengan df irisan dg, dan jangan lupa syaratnya bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, misalkan fx sama dengan akar x dan gx sama dengan akar x plus 1. Nah, untuk fungsi yang di dalam akar itu syaratnya harus lebih besar dari 0 atau lebih besar sama dengan 0, sehingga df sama dengan x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan 0 untuk x anggota bilangan 0. Kemudian untuk syarat yang di dalam akar atau x plus 1 harus lebih besar sama dengan 0, sehingga x plus 1 lebih besar sama dengan 0, x lebih besar sama dengan negatif 1. Sehingga dg sama dengan x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan negatif 1 untuk x anggota bilangan real. Maka operasi hitungnya f plus gx sama dengan fx ditambah gx. Akar x ditambah dengan akar x plus 1. Nah, ini karena tidak bisa dijumlahkan, jadi berhenti sampai sini operasi hitungnya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan daerah asalnya? Daerah asal dari akar x adalah lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian, daerah asal untuk akar x plus 1 lebih besar sama dengan negatif 1. Sehingga, daerah asalnya adalah x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan 0. Nah, ini irisannya di sini ya. Jadi, irisan itu yang memenuhi di keduanya. Untuk B, f min gx sama dengan fx min gx. Maka bisa dituliskan akar x dikurangi akar x plus 1. Nah, ini juga tidak bisa dioperasikan lebih lanjut, berarti berhenti sampai sini. Maka daerah asal fungsi f min gx adalah x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan 0 untuk x anggota bilangan real. Jadi, irisan dari domain fx dan dg. Kemudian, f kali gx sama dengan fx kali gx. Atau dapat dituliskan akar x dikali dengan akar x plus 1. Maka daerah asal fungsi f kali gx adalah
X sedemikian hingga X lebih besar sama dengan 0 untuk X anggota bilangan real. Jadi irisannya. Nah, untuk fungsi yang keempat atau operasi itu yang keempat, F per Gx sama dengan Fx dibagi dengan Gx. Akar X dibagi dengan akar X plus 1. Maka daerah asal fungsi irisannya seperti ini. Selanjutnya, sifat-sifat operasi aljabar fungsi. Apakah berlaku sifat komutatif? Apakah operasi aljabar fungsi juga berlaku sifat asosiatif? Mari kita perhatikan contoh berikut ya. Misalkan fungsi fx sama dengan x plus 1. Ada fungsi gx sama dengan x min 2. Dan hx sama dengan 2x. Fungsi f, fungsi g, dan h berlaku untuk semua x anggota bilangan real, sehingga daerah asalnya adalah x sedemikian hingga x anggota bilangan real. Nah, ini merupakan daerah asal dari ketiganya ya. Apakah sifat komutatif akan berlaku? Nah, di sini sifat komutatif kan f plus gx sama dengan g plus fx. Komutatif itu pertukaran. Ruas kirinya f plus gx sama dengan fx ditambah gx. Fx-nya x plus 1, sedangkan gx-nya x min 2. Maka hasilnya 2x min 1. Nah, untuk ruas kanan, g plus f, x sama dengan gx ditambah dengan fx. Gx-nya adalah x min 2 dan fx-nya adalah x plus 1. Maka hasilnya 2x min 1. Nah, sama ya ternyata. Disimpulkan bahwa f plus gx sama dengan g plus fx sama dengan 2x min 1. Berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, apakah asosiatif pun juga berlaku pada penjumlahan operasi penjumlahan aljabar fungsi? Nah, untuk sifat asosiatif di sini yang dimaksud dengan asosiatif adalah pengelompokan. Jadi untuk ruas kiri kita kelompokkan yang di depan dulu, atau f plus g kita operasikan dulu baru ditambah dengan h. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian fx kan adalah x plus 1, sedangkan gx adalah x min 2. Kemudian hx-nya adalah 2x, sehingga x tambah x 2x, 1 dikurangi 2 negatif 1 ditambah dengan 2x. Hasilnya adalah 4x min 1. Bagaimana dengan ruas kanan? Jika kita kelompokkan yang kanan atau kita operasikan yang bagian kanan terlebih dahulu, fx-nya adalah x plus 1, sedangkan gx-nya x min 2, dan hx-nya adalah 2x. Nah, ini kita operasikan dulu yang ada dalam kurung, sehingga x plus 1 sama ditambah 3x min 2. Hasilnya adalah 4x min 1 juga. Nah, maka bisa dikatakan bahwa operasi aljabar fungsi akan berlaku sifat komutatif pada penjumlahan dan asosiatif juga pada penjumlahan berlaku. Bagaimana untuk perkaliannya ya? Sekarang kita coba dengan contoh ini kita cari sifat komutatifnya berlaku apa enggak. Nah, di sini ruas kirinya f dikali gx adalah fx dikali dengan gx. Maka x plus 1 dikali dengan x min 2. X kali x kuadrat. X kali min 2, min 2x. 1 kali x plus x. 1 kali min 2, min 2. Maka hasilnya x kuadrat min x min 2. Nah, untuk ruas kanannya, g dikali fx, gx kali fx. Maka x min 2 dikali dengan x plus 1. X kali x kuadrat. X kali plus 1, x min 2 kali x min 2x. Kemudian min 2 plus 1, min 2. Maka hasilnya adalah x kuadrat min x min 2. Bisa kita lihat bahwa f kali gx sama dengan g kali fx sama dengan x kuadrat min x min 2. Maka berlaku sifat komutatif pada perkalian.
Bagaimana untuk sifat asosiatif pada perkalian? Apakah ini juga berlaku? Coba cari tahu ya, apakah sifat asosiatif berlaku pada operasi aljabar fungsi? Silahkan kalian kerjakan, kemudian nanti komentar pada kolom komentar di YouTube di channel ini, berlaku atau tidak sifat asosiatif pada perkalian. Selamat mencoba. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.